Terima kasih Bapa. Itu pernyataan janji kami di hadapan-Mu, bahwa sampai kami menutup mata kami akan tetap setia melayani-Mu. Biarlah ini tidak hanya kami nyanyikan, tapi kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu, dan Kau bersuka karena kami semua. Pada pagi siang ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu, urapi dan berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami persembahkan waktu ini kepada Engkau saja. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, zaman kita hidup sekarang ini adalah zaman penyaringan, masa-masa penyaringan. Kita harus memahami waktu di mana kita hidup, supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup, Bapak Ibu. Ya. Apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu sedang terjadi, sedang digenapi. Itu sebabnya Tuhan terus mengingatkan kita, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Tuhan mau anak-anaknya menjadi pemenang-pemenang. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Tuhan ingatkan kepada ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Karena ada sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan menginginkan mereka menjadi pemenang-pemenang. Tuhan sangat mengharapkan mereka menjadi pemenang, Bapak Ibu. Tuhan mau mereka menjadi pemenang-pemenang. Dan Tuhan mau saya dan saudara menjadi pemenang. Itu sebabnya apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua mengenai ketujuh jemaat dituliskan. Dan hari ini kita bisa membacanya untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya. Kalau saudara yang mengikuti morning class, pasti saudara memahami apa yang saya sedang sampaikan. Saya terus berbicara di morning class itu untuk mengingatkan saudara. Karena saya tidak mau ada satu pun dari antara kita yang ketinggalan ketika Yesus datang nanti. Kita tidak ikut diangkat. Dan yang kedua, saya tidak mau kalaupun saudara terangkat, tetapi saudara seperti orang yang baru keluar dari dalam api. Karena firman Tuhan katakan bahwa pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api. Apakah itu terbuat dari emas, dari perak, atau dari jerami. Itu sebabnya kita harus menjalani hidup kita dengan berjaga-jaga sekali. Kita beruntung, kita bersyukur, kita hidup tidak di dalam seperti zaman perjanjian lama. Puji Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama setiap kali kita berbuat dosa, maka apa yang terjadi bisa datang petir menyambar, bisa tanah terbelah, bisa datang ular untuk mematuk kita, memagut kita. Kita bersyukur karena memang kita nggak luput dari yang namanya dosa. Amin. Setiap hari ada saja yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Walaupun mungkin kau katakan, aku nggak melakukan dosa besar, Pak. Tapi dosa besar dan dosa kecil sama-sama namanya dosa, Bapak Ibu. Dan ini mendapat penilaian di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus harus datang mati di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Tetapi firman Tuhan katakan sekarang dosamu, kutuk dosa, akar dosa itu sudah dicabut. Pohon itu tidak bisa tumbuh lagi. Tapi selanjutnya Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa, saudara? Tanah yang sudah dicabut lalang dari akar-akarnya itu sudah bersih. Tetapi seperti tanah yang udah kita bersihkan, kadang-kadang kita bingung. Udah ku bersihkan sampai akar-akarnya, tapi kenapa masih ada tumbuh lalang, tumbuh rumput, tumbuh ini, tumbuh itu, saudara. Kadang-kadang pohon-pohon yang membingungkan kita. Aku nggak pernah tanam pohon boni, buah boni, kok tiba-tiba tumbuh pohon buah boni. Aku nggak pernah tanam pepaya, kok tumbuh pohon pepaya. Kenapa? Burung melewati tanah kita dan menjatuhkan buah, biji dari yang dia makan, sehingga tanpa kita sadari tumbuh. Seperti itu firman Tuhan katakan. Yesus, murid-murid bertanya, Tuhan, bukankah benih gandum yang ditanam, tapi kok bisa ada lalang? Apa jawab Yesus? Pada malam hari iblis menebarkan benih lalang. Sehingga ketika kita bangun, seringkali kita tiba-tiba hari itu besoknya kita muncul dengan pemikiran yang baru, yang kadang-kadang gak masuk akal kita, yang menimbulkan amarah, menimbulkan emosi kita. Karena iblis menaburkan benih lalang itu, saudara. Iblis menaburkan benih lalang itu. Sehingga sebenarnya yang kita inginkan adalah yang baik. Tapi kenapa muncul sesuatu keinginan yang buruk dalam diri kita? Karena iblis menaburkan benih lalang itu. Itu sebabnya kita perlu terus belajar dan memahami, menjaga hidup kita dengan baik. Sehingga ketika Yesus datang nanti kita kedapatan benar di hadapan Dia. Amin. Kedapatan benar di hadapan Dia. Dan Tuhan Yesus yang baik itu juga menginginkan kita anak-anaknya juga menikmati surga di dunia ini. Tuhan juga mau engkau dalam keadaan baik di dunia ini. Dia mau engkau dalam keadaan baik. Itu sebabnya Dia perlengkapi engkau dengan semua hal-hal yang baik. Dia berikan dirimu talenta 1, talenta 2, talenta 3. Bahkan ada orang yang punya multi talenta, banyak sekali talentanya, saudara. Luar biasa. Dan orang-orang yang mengerjakan talenta itu mendapatkan begitu banyak keuntungan. Engkau bisa menikmati hasilnya dengan membeli rumah yang bagus, tinggal di rumah yang bagus. Engkau bisa beli perlengkapan-perlengkapan seperti emas untuk mendandani dirimu. Engkau punya uang ekstra untuk beli parfum yang mahal. Engkau bisa beli alat-alat makeup yang bagus, yang mahal. Tetapi itu bukan tujuan hidup. Amin.
Itu bukan tujuan hidup kita, saudara. Tuhan berkati kita dengan semua hal itu, dengan tujuan yang lain. Dan tujuan hidup kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana tujuan hidup kita itu bisa mempermuliakan nama Tuhan? Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Inilah yang Yesus katakan tentang bagaimana mempermuliakan nama Tuhan. Yohanes 17 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi bagaimana cara kita mempermuliakan Tuhan? Bagaimana cara kita mempermuliakan Tuhan? Ayo jawab dengan suara yang keras. Bagaimana caranya kita mempermuliakan nama Tuhan? Menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Apa yang Tuhan berikan pekerjaan kepada saudara? Memangkas? Buka bengkel? Jualan? Berkantor? Jadi pengacara, jadi hakim, jadi dokter. Apa pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara? Ini pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Matius 28 ayat 18, 19, 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah tugas orang-orang percaya. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Bukanlah berasal dari Bapa. Ayat 15, 16, 17. Mari kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. 1, 2, 3. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Dulu suatu waktu kita belum kenal Yesus, ini merupakan target kita. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup.
Kita bekerja mati-matian untuk hal-hal ini. Bagaimana aku bisa punya rumah yang bagus? Aku bisa punya, yang wanita punya alat makeup, punya parfum, punya baju-baju yang cantik. Bisa makan yang enak-enak. Dan kita bekerja mati-matian untuk itu, saudara. Kita menghabiskan segala upaya daya kita untuk bekerja untuk itu, saudara. Dari pagi sampai malam. Kita bekerja habis-habisan untuk itu semuanya. Tapi apa faedah yang kita dapat ketika kita hidup untuk dunia ini? Dunia ini lenyap, dunia ini akan lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Akhirnya orang-orang yang bekerja mati-matian untuk hal-hal tersebut lenyap begitu saja ikut dengan dunia ini. Tapi kita beruntung karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan hidup kepada kita, sehingga kita akhirnya tahu bahwa tujuan hidup saya bukanlah semua ini, tetapi Tuhan berikan kepada saya talenta-talenta ini untuk memperlengkapi saya untuk melakukan tujuan utama panggilan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup saya bukan harta ini, harta itu, saudara. Tujuan hidup saya bukan barang ini, bukan barang itu. Tetapi semua itu Tuhan berikan kepada saya untuk menolong saya, membantu saya tampil lebih baik di dunia ini, saudara. Bisa melakukan tugas-tugas saya dengan baik. Sebagai contoh, kita lihat kepada kehidupan Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Ayat 1 sampai ayat 3. Sampai ayat 4, saudara. Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus bukan seorang gembala, Paulus seorang rasul. Di mana perjalanan hidup seorang rasul itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Merintis pelayanan-pelayanan. Tapi di dalam Alkitab kita bisa melihat ada gembala-gembala seperti Aquila dan Priscilla, ada Timotius, ada Titus. Mereka ditugaskan untuk menggembalakan. Aquila dan Priscilla adalah teman Paulus dalam berwira swasta, dalam berusaha. Paulus ini ahli dalam membuat kemah. Dia tukang tenda. Dia jago membuat tenda. Dan dia bekerja untuk mendapatkan uang.
Dan dia tahu bahwa ketika dia hadir di suatu kota sebagai orang baru di suatu kota, dia tidak mungkin bisa memulai usahanya, merintis usahanya dan kemudian berhasil begitu saja. Sehingga dia punya taktik, rencana untuk menumpang di keluarga yang sudah lebih dulu eksis di kota tersebut, yang sudah membuka usaha di kota tersebut. Mereka adalah Aquila dan Priscilla. Dan karena Paulus sudah pernah mengenal mereka sebelumnya di Roma, karena Paulus orangnya seperti saya bilang tadi berkeliling, memberitakan Injil. Aquila dan Priscilla juga salah satu orang yang pernah dilayani oleh Paulus ketika berada di Roma, di Pontus. Dan ketika mereka pindah ke kota Efesus, Paulus menumpang di rumah mereka. Ketika Paulus mengunjungi Efesus, Paulus menumpang di rumah mereka. Dan Paulus tinggal untuk beberapa waktu lamanya di rumah mereka sambil berbisnis. Tetapi hal utama kehidupan Paulus adalah apa yang dikatakan di ayat yang keempat. Setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Karena dia punya waktu yang kosong banyak, karena tidak setiap hari orang berkumpul sehingga dia bisa memberitakan Injil kepada mereka. Ini strategi pelayanan yang luar biasa, saudara. Bagaimana dia menghasilkan uang untuk kebutuhan pelayanannya, bisa mendongkrak pelayanannya. Dia diberikan talenta-talenta yang luar biasa agar pelayanannya bisa berkembang dengan baik.